Abad ke-12 adalah masa ketika dunia Islam dan dunia Kristen Barat hidup dalam ketegangan panjang. Perang salib bukan lagi peristiwa baru, melainkan luka lama yang terus terbuka. Sejak Yerusalem jatuh ke tangan tentara salib pada 1099, kota suci itu berubah dari pusat ibadah menjadi simbol kekuasaan dan pertumpahan darah. Ribuan Muslim dan Yahudi terbunuh, dan wilayah Syam terpecah ke dalam negara-negara kecil yang lemah dan saling curiga. Di pihak Muslim, perpecahan adalah musuh terbesar. Kekuasaan Abbasiyah di Baghdad masih berdiri, tetapi pengaruhnya lemah. Mesir dikuasai dinasti Fatimiyah yang bermazhab Syiah, sementara Suriah terpecah di bawah berbagai penguasa lokal. Masing-masing sibuk mempertahankan wilayahnya sendiri. Persatuan, yang seharusnya menjadi kekuatan utama, justru tidak ada. Sementara itu, tentara salib membangun kerajaan-kerajaan Latin di timur, kerajaan Yerusalem, Antiokhia, Tripoli, dan Edessa. Mereka bukan hanya bertahan, tetapi perlahan memperluas pengaruh. Benteng-benteng batu menjulang di jalur perdagangan, memungut pajak, dan menekan penduduk Muslim setempat. Bagi banyak orang, penjajahan ini terasa permanen, seolah Yerusalem tidak akan pernah kembali. Namun, ketenangan itu hanyalah ilusi. Di balik peta politik yang kacau, mulai tumbuh kesadaran baru di kalangan ulama dan pemimpin Muslim bahwa perang salib bukan sekedar konflik wilayah, melainkan ujian iman dan persatuan. Gagasan jihad defensif untuk melindungi tanah dan umat perlahan kembali digaungkan, bukan sebagai seruan membabi buta, tetapi sebagai tanggung jawab moral. Salah satu tokoh awal yang menyalakan api perlawanan adalah Imaduddin Zanki, penguasa Mosul dan Aleppo. Ia berhasil merebut Edessa pada 1144, kemenangan besar pertama atas tentara salib. Meski akhirnya terbunuh, semangatnya diwariskan kepada putranya, Nuruddin Mahmud Zanki, seorang pemimpin yang dikenal adil, saleh, dan berpandangan jauh ke depan. Di bawah Nuruddin, ide persatuan mulai diwujudkan. Ia tidak hanya membangun kekuatan militer, tetapi juga madrasah, masjid, dan sistem hukum. Baginya, perang tanpa moral hanya akan melahirkan tirani baru. Inilah fondasi penting yang kelak melahirkan seorang tokoh besar. Di saat dunia Islam masih terpecah dan tentara salib merasa aman di balik tembok Yerusalem, seorang anak muda Kurdi tumbuh dalam lingkungan militer dan keilmuan. Ia belum dikenal dunia, belum memimpin pasukan, bahkan belum memiliki wilayah kekuasaan. Namun takdir sedang menyiapkannya perlahan melalui disiplin, kesetiaan, dan pelajaran tentang arti kepemimpinan. Namanya adalah Salahuddin Yusuf bin Ayyub. Ia lahir bukan di tengah kemewahan istana, melainkan di dunia yang keras dan penuh konflik. Apa yang ia lihat sejak muda bukan kejayaan, tetapi perpecahan umat dan kehinaan tanah suci yang dikuasai musuh. Dan dari dunia yang retak inilah, sejarah sedang menyiapkan perubahan besar. Perubahan yang akan mengguncangkan Yerusalem dan mengubah arah perang salib. Salahuddin Yusuf bin Ayyub tumbuh dalam lingkungan yang tidak asing dengan dunia perang. Tetapi ia sendiri bukan sosok yang sejak awal terlihat haus kekuasaan. Ia lahir pada 1137 atau 1138 di Tikrit, dalam keluarga Kurdi yang setia mengabdi kepada para penguasa Zanki. Ayahnya, Najmuddin Ayyub, dan pamannya, Asaduddin Shirkuh, adalah tokoh militer yang dikenal tegas dan berpengalaman. Ketika keluarga Ayyub meninggalkan Tikrit dan menetap di Mosul lalu Damaskus, Salahuddin tumbuh di bawah bayang-bayang Nuruddin Mahmud Zanki. Di kota inilah ia menerima pendidikan yang membentuk wataknya, mempelajari Al-Quran, hadis, fikih, serta sejarah. Ia dikenal pendiam, serius, dan lebih tertarik pada ilmu daripada pedang. Tidak ada tanda bahwa kelak ia akan menjadi panglima besar. Namun dunia tidak memberinya pilihan untuk hidup tenang terlalu lama. Pamannya, Shirkuh, adalah jenderal kepercayaan Nuruddin, keras, berani, dan tak kenal kompromi. Ketika Mesir menjadi medan perebutan pengaruh antara dinasti Fatimiyah, tentara salib, dan kekuatan Zanki, Nuruddin mengirim Shirkuh memimpin ekspedisi militer. Salahuddin ikut serta,
bukan sebagai pemimpin, melainkan sebagai pengamat dan pembelajar. Mesir saat itu berada di ambang kehancuran. Kekuasaan Fatimiyah melemah, intrik istana merajalela, dan tentara salib melihat peluang emas untuk menguasai wilayah strategis itu. Dalam kekacauan inilah Salahuddin menyaksikan langsung wajah politik yang kejam, pengkhianatan, perebutan jabatan, dan keputusan-keputusan yang mengorbankan rakyat. Syirkuh akhirnya berhasil menguasai Kairo dan diangkat sebagai wazir. Namun masa jabatannya singkat. Setelah ia wafat pada 1169, para elit Fatimiyah secara mengejutkan menunjuk Salahuddin sebagai pengganti. Keputusan ini dianggap aman. Ia masih muda, tampak tidak ambisius, dan diyakini mudah dikendalikan. Mereka keliru. Sebagai wazir, Salahuddin tidak bertindak gegabah. Ia memahami bahwa kekuasaan tanpa legitimasi hanya akan berumur pendek. Perlahan, ia membangun dukungan militer, memperbaiki keuangan negara, dan menenangkan rakyat. Yang paling menentukan, ia mulai menghapus pengaruh Syiah Fatimiyah secara damai, mengembalikan Mesir ke dalam naungan Sunni, dan menyebut nama Khalifah Abbasiyah dalam khutbah Jumat. Langkah ini bukan sekedar perubahan administratif. Ia mengakhiri dinasti Fatimiyah yang telah berkuasa lebih dari 2 abad, tanpa pertumpahan darah besar. Mesir kini bersatu secara ideologis dengan Suriah di bawah kepemimpinan Nuruddin, meski secara praktis Salahuddin memegang kendali penuh. Namun jalan Salahuddin belum sepenuhnya bebas. Nuruddin wafat pada 1174, meninggalkan kekosongan kekuasaan dan ketegangan politik. Banyak penguasa lokal meragukan kesetiaan Salahuddin. Sebagian menganggapnya oportunis, sebagian lagi melihatnya sebagai ancaman baru. Di titik inilah Salahuddin menghadapi pilihan terberat: mundur dan membiarkan dunia Islam kembali terpecah, atau melangkah maju untuk menyatukan wilayah yang tercerai-berai. Ia memilih jalan kedua, bukan demi tahta, melainkan demi tujuan yang lebih besar. Karena selama Mesir dan Sam terpisah, Yerusalem tidak akan pernah kembali. Dan persatuan itu, cepat atau lambat, hanya bisa dicapai melalui peperangan. Wafatnya Nuruddin Mahmud Zangki meninggalkan dunia Islam dalam keadaan rapuh. Kekuasaan yang sebelumnya terpusat kembali terpecah ke tangan para amir dan penguasa lokal. Suriah, Jazirah, dan wilayah sekitarnya dipenuhi kecurigaan. Banyak yang memandang Salahuddin bukan sebagai pewaris semangat Nuruddin, melainkan sebagai penguasa Mesir yang terlalu kuat untuk dibiarkan. Di tengah ketegangan itu, tentara salib mengamati dengan sabar. Mereka tahu perpecahan adalah senjata terbaik. Selama kaum muslim saling mencurigai, Yerusalem akan tetap aman di tangan mereka. Salahuddin memahami hal ini lebih baik dari siapapun. Namun ia juga tahu bahwa persatuan tidak bisa dipaksakan dengan satu pedang. Ia memulai langkahnya dengan diplomasi, mengirim surat, menawarkan perlindungan, dan menegaskan bahwa tujuannya bukan merebut kekuasaan pribadi, melainkan menjaga amanah umat. Sebagian menerima, sebagian menolak. Penolakan itulah yang akhirnya membuka jalan perang. Satu demi satu wilayah di Suriah harus ditundukkan, bukan karena ambisi, tetapi karena ketidakstabilan mereka justru membuka celah bagi tentara salib. Damaskus, kota penting yang pernah menjadi pusat kekuasaan Nuruddin, akhirnya jatuh ke tangan Salahuddin pada 1174 tanpa pertumpahan darah besar. Ini menjadi titik balik yang menentukan. Namun penyatuan belum selesai. Aleppo, Mosul, dan kota-kota di Jazirah masih berdiri sendiri. Beberapa penguasanya memandang Salahuddin sebagai ancaman yang lebih berbahaya daripada tentara salib. Maka terjadilah serangkaian konflik antar sesama muslim. Perang yang berat secara moral, tetapi dianggap perlu untuk tujuan jangka panjang. Dalam setiap pertempuran, Salahuddin menunjukkan gaya kepemimpinan yang berbeda. Ia melarang pembantaian, menjaga hak penduduk sipil, dan memberi ampunan kepada lawan yang menyerah. Sikap ini perlahan mengubah pandangan banyak pihak. Mereka mulai melihat bahwa kekuasaannya bukan sekedar perluasan wilayah, melainkan upaya membangun stabilitas. Sementara itu,
Di wilayah tentara salib, muncul tokoh yang memperkeruh keadaan, Reynaud de Chatillon. Ia dikenal kejam dan provokatif, sering menyerang kafilah dagang Muslim, bahkan melanggar perjanjian damai. Tindakannya bukan hanya merugikan secara ekonomi, tetapi juga melecehkan simbol-simbol keagamaan. Puncaknya, Reynaud menyerang kafilah besar yang masih berada dalam masa gencatan senjata. Bagi Salahuddin, ini bukan lagi sekedar pelanggaran politik, melainkan penghinaan yang tidak bisa dibiarkan. Ia bersumpah akan menghukumnya sendiri. Pada saat yang sama, persatuan dunia Islam mulai mendekati bentuk idealnya. Mesir dan Suriah telah berada di bawah satu komando. Pasukan, logistik, dan strategi kini terkoordinasi. Untuk pertama kalinya sejak Perang Salib dimulai, umat Islam tidak lagi bereaksi. Mereka bersiap menyerang. Salahuddin tahu bahwa perang besar tidak bisa dihindari. Bukan perang kecil di perbatasan, bukan serangan sporadis, tetapi bentrokan yang akan menentukan nasib Yerusalem. Ia menunggu waktu yang tepat, memilih medan, dan memastikan bahwa musuhnya tidak hanya kalah secara militer, tetapi juga kehilangan keunggulan moral. Langkah-langkahnya semakin jelas. Pasukan mulai digerakkan, kota-kota diperkuat, doa dipanjatkan di masjid-masjid. Dunia Islam menahan nafas, sementara tentara salib masih merasa aman di balik benteng dan keyakinan lama mereka. Mereka belum menyadari bahwa badai sedang bergerak ke arah mereka, dan pusat badai itu bernama Hattin. Setelah bertahun-tahun menyatukan wilayah dan menahan diri dari perang besar, Salahuddin akhirnya melihat saat yang ia tunggu. Dunia Islam kini berada dalam satu komando. Pasukan dari Mesir, Suriah, dan Jazirah bisa bergerak sebagai satu kekuatan. Namun kemenangan tidak akan ditentukan oleh jumlah tentara semata, melainkan oleh kecerdikan membaca musuh. Di pihak tentara salib, keadaan justru semakin rapuh. Kerajaan Yerusalem dipimpin oleh Guy de Lusignan, raja yang lemah dan sering dipengaruhi para bangsawan garis keras. Di antara mereka, Reynaud de Chatillon menjadi sosok paling berbahaya. Ia terus melanggar perjanjian damai, menyerang kafilah Muslim, bahkan mengancam jalur menuju Mekah dan Madinah. Tindakannya mendorong konflik menuju titik tidak bisa kembali. Salahuddin memilih langkah strategis, bukan emosional. Ia tidak langsung menyerang Yerusalem. Sebaliknya, ia menekan wilayah-wilayah penting tentara salib, memutus jalur logistik, dan memaksa musuh keluar dari benteng mereka. Salah satu target kuncinya adalah kota Tiberias yang terletak di dekat Danau Tabariyah. Ketika pasukan Muslim mengepung Tiberias pada 1187, tentara salib terjebak dilema. Jika mereka tetap bertahan di Safuria, pasukan mereka aman dengan persediaan air yang cukup. Namun jika Tiberias jatuh, wibawa mereka runtuh. Dorongan emosional, terutama dari Reynaud, akhirnya menang. Mereka memutuskan bergerak menuju Tiberias, melintasi wilayah gersang di bawah terik matahari. Inilah kesalahan fatal mereka. Salahuddin telah mempelajari medan dengan cermat. Ia mengetahui sumber air, jalur sempit, dan titik lemah pasukan musuh. Pasukan Muslim bergerak cepat, mengganggu barisan tentara salib, membakar semak-semak kering, dan mempersempit ruang gerak mereka. Haus dan kelelahan mulai menghancurkan moral pasukan musuh, bahkan sebelum pertempuran besar dimulai. Pada malam sebelum pertempuran penentuan, pasukan tentara salib terjebak di dataran tandus dekat Bukit Tanduk Hattin. Mereka kehabisan air, sementara pasukan Muslim berada dalam posisi yang lebih menguntungkan. Salahuddin tidak tergesa-gesa menyerang. Ia menunggu hingga musuh benar-benar melemah. Pagi hari berikutnya, pertempuran pecah. Panji-panji tentara salib berdiri, tetapi semangat mereka telah runtuh. Pasukan Muslim mengepung dari berbagai arah, memanfaatkan kavaleri ringan dan serangan terukur. Pasukan infanteri tentara salib yang berat dan lamban kesulitan bergerak. Upaya mereka untuk mencapai Danau Tabariyah selalu gagal. Perlahan, barisan mereka runtuh. Relik suci yang mereka agungkan, salib sejati, jatuh ke tangan pasukan Muslim. Raja Guy tertangkap, para bangsawan satu persatu menyerah atau tewas di medan perang.
Kekalahan ini bukan sekedar kekalahan militer, melainkan kehancuran total kekuatan tentara salib di wilayah tersebut. Salahuddin memerintahkan agar para tawanan diperlakukan dengan tertib. Namun untuk satu orang, ia tidak memberi ampun. Reynald de Chatillon dihadapkan langsung kepadanya. Salahuddin mengingat sumpahnya bahwa ia sendiri yang akan menghukum orang yang berulang kali melanggar perjanjian dan menumpahkan darah tanpa alasan. Reynald dieksekusi. Kemenangan di Hattin membuka jalan yang selama puluhan tahun tertutup. Benteng-benteng tentara salib kehilangan perlindungan. Kota-kota pesisir mulai jatuh satu persatu. Untuk pertama kalinya sejak 1099, Yerusalem berdiri tanpa perisai. Namun Salahuddin tidak larut dalam euforia. Ia tahu bahwa ujian terbesar belum selesai. Merebut kota suci bukan hanya soal menaklukkan tembok, tetapi juga tentang bagaimana kekuasaan dijalankan setelahnya. Dan semua mata kini tertuju pada satu kota, Yerusalem. Setelah kekalahan telak tentara salib di Hattin, jalan menuju Yerusalem terbuka lebar. Kota-kota yang sebelumnya menjadi benteng pertahanan, satu persatu jatuh ke tangan pasukan Muslim. Akko, Nablus, Jaffa, Beirut, semuanya kehilangan perlindungan militer. Bukan karena pasukan Salahuddin terlalu kejam, melainkan karena kekuatan utama tentara salib telah hancur. Yerusalem kini berdiri sendiri. Di dalam kota, kepanikan menyebar. Pertahanan Yerusalem jauh dari ideal. Banyak kesatria terbaik mereka telah tewas atau tertawan di Hattin. Persediaan terbatas, dan harapan bantuan hampir tidak ada. Namun bagi penduduk Kristen, kota itu bukan sekedar wilayah, melainkan simbol iman yang tidak bisa dilepaskan begitu saja. Salahuddin tiba di depan Yerusalem pada September 1187. Ia tidak langsung memerintahkan serangan membabi buta. Ia memahami nilai spiritual kota itu bagi Muslim, Kristen, dan Yahudi. Baginya, Yerusalem bukan trofi perang, melainkan amanah. Pengepungan berlangsung dengan tekanan terukur. Pasukan Muslim menyerang titik-titik lemah tembok, sementara dari dalam kota, Balian dari Ibelin memimpin pertahanan terakhir. Ia tahu bahwa kekalahan hanya tinggal menunggu waktu. Namun satu hal yang ia takutkan adalah pembantaian massal. Mengingat apa yang terjadi ketika tentara salib merebut Yerusalem hampir seabad sebelumnya. Balian meminta perundingan. Awalnya Salahuddin menolak. Ia memiliki hak penuh untuk merebut kota dengan kekerasan. Namun setelah mendengar ancaman putus asa, bahwa jika tidak ada kesepakatan, Yerusalem akan dihancurkan dari dalam, dan para tawanan Muslim dibunuh, ia mempertimbangkan kembali. Bukan karena takut, tetapi karena tanggung jawab moral. Akhirnya, kesepakatan dicapai. Yerusalem diserahkan secara damai. Penduduk Kristen diizinkan menebus kebebasan mereka dengan tebusan yang jauh lebih ringan dibanding standar perang saat itu. Banyak yang bahkan dibebaskan tanpa tebusan sama sekali. Kaum Yahudi yang sebelumnya dilarang tinggal di kota, diizinkan kembali. Pada 2 Oktober 1187, pasukan Muslim memasuki Yerusalem. Tidak ada pembantaian, tidak ada penjarahan. Masjid Al-Aqsa dibersihkan, bukan dengan darah, tetapi dengan air dan wewangian. Kubah Syahroh kembali menjadi pusat ibadah Muslim, sementara tempat-tempat suci agama lain tetap dihormati. Dunia terkejut. Kabar tentang sikap Salahuddin menyebar cepat. Bahkan di Eropa, ia dipandang bukan hanya sebagai penakluk, melainkan sebagai pemimpin yang menjunjung hormat dan kemanusiaan. Kontrasnya terlalu jelas. Yerusalem direbut kembali tanpa tragedi yang dulu pernah terjadi. Namun kemenangan ini bukan akhir. Justru setelah Yerusalem kembali, tantangan baru muncul. Dunia Kristen Barat tidak akan tinggal diam. Seruan perang salib baru mulai bergema. Raja-raja Eropa bersiap berangkat. Salahuddin sadar, perang belum benar-benar usai. Ia telah merebut kota suci. Kini ia harus mempertahankannya tanpa kehilangan nilai yang ia pegang sejak awal.
Penaklukan Yerusalem mengguncang dunia Kristen Barat. Kota yang selama hampir 1 abad berada di tangan tentara salib kini kembali ke bawah kekuasaan Muslim. Gereja-gereja Eropa menyerukan perang salib baru. Para raja besar, Richard I dari Inggris, Philip II dari Prancis, dan Kaisar Romawi Suci Frederick Barbarossa bersiap mengirim pasukan ke timur. Inilah awal dari Perang Salib ketiga. Bagi Salahuddin, tantangan kali ini berbeda. Ia tidak lagi menghadapi kerajaan-kerajaan Latin kecil, melainkan kekuatan besar Eropa. Pasukan tentara salib kembali mendarat di wilayah pesisir dan berhasil merebut Akko setelah pengepungan panjang dan berdarah. Perang kembali berkobar, keras dan melelahkan bagi kedua belah pihak. Di medan inilah Salahuddin berhadapan dengan Richard si Hati Singa, lawan yang tangguh, cerdas, dan berani. Pertempuran berlangsung sengit, tetapi tidak ada pihak yang benar-benar mampu menghancurkan yang lain. Yerusalem tetap bertahan, meski wilayah pesisir terus diperebutkan. Yang menarik, di tengah perang yang brutal, muncul sikap saling menghormati antara dua pemimpin besar ini. Ketika Richard jatuh sakit, Salahuddin mengirimkan tabib dan buah-buahan. Ketika terjadi jeda pertempuran, keduanya bernegosiasi dengan bahasa kehormatan, bukan kebencian semata. Perang tetap perang, tetapi martabat manusia tidak sepenuhnya hilang. Pada akhirnya, perang panjang ini tidak menghasilkan kemenangan mutlak. Pada 1192, Perjanjian Ramla ditandatangani. Yerusalem tetap berada di bawah kekuasaan Muslim, sementara peziarah Kristen diizinkan mengunjungi kota itu dengan aman. Perang berhenti, meski perdamaian tetap rapuh. Beberapa bulan kemudian, Salahuddin wafat di Damaskus pada 1193. Ketika hartanya dihitung, dunia kembali terkejut. Seorang sultan yang menguasai Mesir, Suriah, Hijaz, dan Yaman ternyata hampir tidak meninggalkan kekayaan pribadi. Bahkan biaya pemakamannya nyaris tidak tercukupi. Sebagian besar hartanya telah ia habiskan untuk rakyat, perang, dan sodakoh. Ia tidak meninggalkan istana megah. Ia tidak meninggalkan warisan emas. Yang ia tinggalkan adalah nama. Bagi dunia Islam, Salahuddin dikenang sebagai pemimpin yang mengembalikan kehormatan dan persatuan. Bagi dunia Barat, ia dihormati sebagai musuh yang kesatria. Jarang dalam sejarah, seorang panglima perang dikenang karena nilai kemanusiaannya lebih dari pedangnya. Perang yang ia pimpin memang mengubah peta politik Timur Tengah. Namun yang lebih penting, ia menunjukkan bahwa kemenangan sejati bukan hanya tentang menaklukkan kota, melainkan tentang menjaga prinsip di tengah kekuasaan. Yerusalem kembali, tetapi Salahuddin tidak pernah merasa memilikinya. Karena baginya, kekuasaan hanyalah titipan. Dan sejarah adalah saksi paling jujur dari bagaimana titipan itu dijaga.